Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosta Andri Tarigan dari Penjas 2D dengan NPM 19 219 1140. Di sini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang makalah yang telah saya buat dari mata kuliah Telaah Kurikulum. Istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar ahli dalam bidang perkembangan kurikulum sejak dulu sampai dewasa ini. Tafsiran-tafsiran tentang pengertian maupun definisi kurikulum tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan titik berat inti dan menurut pandangan dari pakar yang bersangkutan. Awalnya, istilah kurikulum digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Kurikulum dalam bahasa Yunani berasal dari kata kurikulae, kurir artinya pelari, dan kurere dari artinya tempuh atau berpacu. Kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Mengambil makna yang terkandung dalam rumusan tersebut, kurikulum dalam pendidikan diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan anak-anak didik memperoleh ijazah. Kurikulum sebagai pendidikan harus mencakup sejumlah mata pelajaran atau organisasi, pengetahuan atau pengalaman belajar, kegiatan belajar, program belajar untuk siswa, hasil belajar yang diharapkan. Dari rumusan tersebut, kurikulum diartikan program dan pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang diharapkan yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang sesusun secara sistematis diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kompetensi sosial siswa. Sederhananya, pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan memperoleh ijazah. Dengan menempuh suatu kurikulum, siswa dapat memperoleh ijazah. Dalam hal ini, ijazah pada hakikatnya merupakan suatu bukti bahwa siswa itu telah menempuh kurikulum berupa rencana pelajaran, sebagaimana halnya pelari menempuh suatu jarak tempat ke tempat lainnya, akhirnya mencapai titik tujuannya atau finish. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh guru agar siswa belajar. Dari sudut pandang siswa, pembelajaran merupakan proses yang berisi seperangkat aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuannya pembelajaran. Pembelajaran harus direncanakan sedemikian rupa, sehingga siswa dapat mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Menurut Wikipedia, pengertian pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Di sisi lain, pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar agar peserta didik dapat menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan oleh aspek kognitif, juga mempengaruhi perubahan sikap pada aspek afektif, serta keterampilan pada aspek psikomotor. Seorang peserta didik, namun proses pengajaran ini memberikan kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan pengajar saja, sedangkan pembelajaran menyiratkan adanya interaksi antara pengajar dengan peserta didik. Kaitan kurikulum dan pembelajaran kurikulum. Memuat isi dan materi pelajaran kurikulum ialah sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran siswa. Dengan program itu, para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa. Sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran, pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun dari beberapa unsur manusiawi, material, fasilitas perlengkapan, dan prosedur yang satu dengan yang lain. Hubungan antara kurikulum dan pembelajaran kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan meski berada pada posisi yang berbeda. Sailer berpendapat bahwa kurikulum dan pembelajaran bagaikan Romeo dan Juliet. Artinya bahwa pembelajaran tanpa kurikulum akan tidak efektif ataupun sebaliknya. Kurikulum tanpa pembelajaran akan hampa atau bahkan tidak akan berguna. Kalau diamati secara seksama antara kurikulum dengan pembelajaran, dengan memperhatikan definisi di atas, maka kedua permasalahan tersebut dapat dikatakan kurikulum dengan pembelajaran sangat erat hubungannya. Ibarat pepatah, setali mata uang, yakni saling berinteraksi satu dengan lainnya. Hal ini dipertegas dengan pendapatnya McDonald. Menurutnya, sistem persekolahan terbentuk atas 4 subsistem, yaitu
Yang pertama, mengajar merupakan kegiatan atau perlakuan profesional yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Belajar merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan siswa sebagai respon terhadap kegiatan mengajar yang diberikan oleh guru. Yang kedua, pembelajaran adalah keseluruhan pertautan kegiatan yang memungkinkan dan berkenaan dengan terjadinya belajar mengajar. Kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Pendapat serupa yakni Zels dia menjelaskan bahwa kebaikan suatu kurikulum tidak dapat dinilai dari dokumen tertulisnya saja, melainkan harus dinilai dalam proses pelaksanaannya, fungsinya di dalam kelas. Kurikulum bukan hanya merupakan rencana tertulis bagi pengajaran, melainkan sesuatu yang fungsional yang beroperasi dalam kelas, yang memberikan pedoman dan mengatur lingkungan kegiatan yang berlangsung dalam kelas. 3. Rencana tertulis merupakan dokumen kurikulum atau curriculum document or inner curriculum. Sedangkan kurikulum yang dioperasional di kelas merupakan kurikulum fungsional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.